Halo semua, gimana kabar kalian? Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal balik lagi ke segmen storyline. Dan di sini gue bakal nyapain alur cerita dari serial kartun yang berjudul Kipo and the Edge of Wonder Beast. Nah, sedikit info untuk serial ini. Jadi, serial ini dibuat oleh Bapak Redford Secrist dan dikembangkan oleh Bill Wolkoff. Dan untuk perusahaan yang memproduksi ada DreamWorks Animation dari Amerika dan juga Studio Mir dari Korea Selatan. Dan untuk serialnya resmi ditayangkan di tahun 2020 dan bisa dinikmati di jaringan Netflix. Sedangkan untuk ceritanya sendiri mencapai 3 season dengan jumlah 10 episode per seasonnya. Nah, untuk catatan di awal, karena mengingat cerita di sini cukup kompleks, maka gue bakal nyampein storyline-nya berdasarkan tampilan kejadian, supaya nantinya kalian bakalan paham sama permasalahan yang terjadi di dalamnya. Dan mungkin itu aja sih pembukaan singkat dari gue. Supaya gak lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini dimulai dari sekitar 200 tahun yang lalu, di mana pada saat itu seluruh manusia yang tinggal di bumi menjadi kacau sebab para hewan telah berubah menjadi mutan. Nah, dari beberapa hewan tersebut ada yang tumbuh menjadi besar dan juga ada yang tumbuh memiliki akal layaknya manusia. Dan dari kejadian itulah kini manusia lama-kelamaan telah berpindah hidup menjadi di bawah tanah. Hingga suatu hari di tempat koloni bernama DNA, hiduplah seorang ilmuwan bernama Emilia, yang mana dirinya mengemban tugas ayahnya untuk bisa mengembalikan umat manusia dan sekaligus memusnahkan para mutan. Emilia sendiri juga memiliki seorang adik yang sama-sama menjadi ilmuwan dan saling bekerja sama. Dan pada saat mereka sedang bertugas untuk meneliti di permukaan, ternyata terkuaklah fakta bahwa adiknya telah berteman dengan salah satu mutan. Di sini adiknya menjelaskan bahwa sebenarnya para mutan itu ada yang baik dan juga hidup layaknya manusia. Sebab itulah misi untuk memusnahkan para mutan dianggapnya adalah hal yang gak benar. Namun di sisi Emilia, ia benar-benar ingin untuk mengembalikan manusia seperti sedia kala. Sehingga justru Emilia malah berbalik dan menghabisi adiknya. Dan pada saat pulang, Emilia pun menceritakan bahwa adiknya justru dimangsa oleh para mutan. Sehingga demi bisa membalaskan dendamnya, kini Emilia menyuruh ilmuwan untuk bisa menemukan cara dan solusinya dengan cepat. Setelah itu, kita diperkenalkan oleh dua sosok pasangan ilmuwan bernama Leo dan juga Song. Mereka berdua ini adalah ilmuwan yang sangat jenius dalam bidang genetika. Dan dari hal itu, Emilia memaksa mereka berdua untuk bisa menemukan penyebab dan juga solusi permasalahan mutan selama ini. Nah, si Emilia menugaskan kepada mereka berdua untuk meneliti beberapa hewan yang masih normal, di mana salah satu dari hewan tersebut adalah monyet yang telah dirawat Lilo sejak kecil bernama Hugo. Dan waktu pun terus berlalu hingga akhirnya setelah melakukan penelitian yang lama sekali, kini Hugo telah memperoleh kecerdasan layaknya manusia. Hugo sendiri bahkan juga bisa bernyanyi dan bermain piano dengan pandai. Dan dari hal inilah akhirnya Lilo dan Song pun berpikir kalau mutan itu sebenarnya sama dengan manusia, di mana mereka juga memiliki hati dan juga perasaan. Nah, oleh karena itu Lilo dan Song pun memutuskan untuk membuat sebuah rencana agar bisa lepas dari Emilia. Dan kemudian waktu terus berjalan hingga kejadian buruk malah muncul, di mana justru rahasia kepandian Hugo malah terungkap oleh Emilia. Dan saat ia hendak merebut Hugo, justru Hugo memiliki sebuah kemampuan untuk bisa mengendalikan manusia, yang mana hal ini terjadi berkat cairan feromon mutasinya. Tapi Emilia yang sudah tahu malah semakin menyiksa Hugo sebagai bahan penelitiannya. Leo yang tidak tega dengan kejadian tersebut akhirnya memutuskan untuk bisa kabur bersama Hugo dan Song setelah apabila bayi mereka telah lahir. Dan dengan begitulah mereka bisa menggagalkan tujuan utama Emilia. Berlanjut berbulan-bulan telah berlalu, dan diam-diam Song telah mendapatkan teori formula untuk bisa mengembalikan para mutan ke bentuk semula. Caranya yaitu adalah dengan bantuan feromon Hugo dan juga percampuran DNA bayi mereka yang spesial. Jadi sebenarnya bayi yang dikandung Song saat ini adalah seorang hybrid mutan, yang mana bayi itu akan memiliki kekuatan hewan juga. Namun terdapat efek negatif dari kehamilan ini, yaitu Song juga akan ikut memperoleh kekuatan mutan di dalam dirinya. Di hari-hari berikutnya setelah bayi mereka lahir, akhirnya kedua pasangan itu memberinya nama Kipo. Kipo terlahir sebagai gadis yang memiliki kulit berwarna pink dan juga kekuatan setengah mutan di dalam dirinya. Nah, kedua orang tuanya pun juga mempercayai bahwa kelak Kipo lah yang bisa menyatukan umat manusia dan juga para mutan. Sayangnya, mereka tidak bisa bersenang-senang dan kini harus segera bersiap melahirkan diri segera mungkin.
Sialnya justru mereka telah dikepung oleh kelompok Emilia, sehingga Song pun menyuruh Leo untuk kabur bersama Kipo, sedangkan dirinya akan menggunakan kekuatan mutannya untuk membebaskan Hugo dan kabur menyusul. Nah, Emilia yang menyadari bahwa bayi mereka menghilang, memaksa Song agar memberitahu di mana Kipo berada. Namun, Song yang justru hilang kendali malah berubah menjadi mutan berupa kera raksasa dan menghancurkan tempat koloni di sana. Di sisi lain, Hugo yang belum tahu bahwa rencana Leo telah gagal, akhirnya ikut terbebas dan kabur menuju ke permukaan. Di luar sana, ia mencoba mencari keberadaan Leo ataupun Song, yang walau sebenarnya kini Song telah berubah menjadi seekor kera raksasa. Dan selama hidup di permukaan, Hugo bertahan sendiri dari serangan para mutan lainnya demi bisa mencari keluarganya. Hingga suatu waktu, akhirnya ia berhasil bertemu dengan Leo yang saat itu sedang menggendong Kipo. Hugo justru malah besar karena berpikir bahwa selama ini Leo telah memilih untuk melindungi anaknya dan tidak memperdulikan dirinya. Akhirnya Hugo pun marah dan pergi dari sana. Dan kemudian ia menggunakan kekuatan feromonnya untuk mengendalikan para mutan dan memulai memburu manusia demi bisa membalaskan dendamnya. Oh iya, Hugo juga menggunakan nama barunya yang dipanggil Scarlemagne. Di sisi Leo, ia kembali menjalani kehidupan sendirinya bersama dengan Kipo di permukaan yang penuh dengan banyak mutan. Hingga tiba-tiba mereka diselamatkan oleh Shaver Sister, yaitu sekelompok mutan domba yang memandu Leo untuk menemukan tempat koloni baru dan menyuruhnya untuk memulai hidup baru di sana. Leo pun berhasil menemukan tempat koloni baru bernama Clover, dan di sana dia memulai kehidupan barunya menjadi guru sekaligus membesarkan Kipo. Selama bertahun-tahun, ia mengajari Kipo banyak pengetahuan seperti antariksa, sains, dan juga permainan gitar. Tetapi, Leo nggak pernah menceritakan masa lalunya ataupun rahasia dalam diri Kipo. Sebab, dirinya ingin Kipo tumbuh menjadi gadis normal biasa. Ia juga mengatakan bahwa ibunya Song telah meninggal sejak dia bayi. Hal itu ia lakukan agar Kipo tidak merasa aneh atau curiga. Dan kini, Kipo pun tumbuh menjadi gadis yang pandai, berani, dan juga baik hati. Sementara itu, di sisi Emilia, setelah bertahun-tahun berburu, akhirnya dia berhasil menemukan Song. Dan kini, dia pun mengendalikan Song untuk bisa dijadikan kekuatan penghancur dan menemukan Kipo. Kipo mendengar gemuruh dari luar koloninya. Di sana, Leo yang menyadari bahwa mungkin Emilia telah menemukan tempat mereka, akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan Kipo ke dalam aliran sungai. Akhirnya, Kipo pun terpisah oleh ayahnya, dan kini dirinya berada di luar permukaan untuk pertama kalinya selama hidupnya. Awalnya Kipo merasa bahwa dunia luar akan berbahaya seperti yang ia pelajari selama ini. Namun justru ternyata tidak seperti itu. Sebab kini dirinya telah melihat bagaimana dunia luar telah berubah berisikan hewan-hewan mutan. Dia juga menemukan seekor babi yang menjadi peliharaannya dan diberi nama Mandu. Saat berjalan-jalan, Kipo juga bertemu dengan seorang gadis yang tinggal di permukaan. Kipo mencoba menanyakan arah pulang ke koloninya kepada gadis itu. Namun justru gadis itu enggan menolongnya sebab dirinya merasa bahwa Kipo hanya akan merepotkannya. Tapi karena Kipo yang terus-terusan memaksa, akhirnya gadis ini pun berniat untuk menolong Kipo. Dan by the way, karena gadis ini tumbuh sejak kecil di permukaan, gadis ini nggak memiliki nama. Dan karena itu, Kipo pun memberinya nama Wolf. Nah, si Wolf ini mengajari kepada Kipo bahwa sebisa mungkin mereka harus menghindari ancaman mutan-mutan yang suka memburu manusia. Dan sebisa mungkin juga mereka menjauh dari sosok bernama Scarlemagne. Saat mengamati penjuru kota, mereka berdua diserang oleh seekor Moth Frog, yaitu mutan kata yang memakai setelan jas bernama Jamak. Si Jamak ini mengetahui bahwa Kipo adalah manusia bawah tanah, dan dia pun mulai mengejar Kipo hingga akhirnya mereka pun terjebak di sebuah rumah tua. Di sana, Kipo dan Wolf mendapat bantuan dari seorang cowok bernama Benson dan juga teman mutannya yang bernama Dave. Berkat bantuan dari Benson dan Wave, akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran Jamak. Benson adalah seorang cowok yang memutuskan untuk berpetualang di dunia luar. Sedangkan Dave adalah mutan serangga yang menjadi sahabat Benson, di mana Dave memiliki kemampuan untuk mengulang siklus hidup selamanya, dimulai dari telur, kemudian anak-anak, menjadi dewasa, dan juga tua. Di sini, Benson dan Dave berniat untuk membantu Kipo pulang dengan sedikit imbalan. Namun, Wolf yang tak percaya menyuruh Kipo untuk tidak menghiraukan mereka. Tetapi lagi-lagi, Kipo bersikeras meyakinkan Wolf bahwa seharusnya bersama teman-teman mereka harusnya bisa saling percaya. Dan singkat cerita, setelah terlibat permasalahan rumit dengan Jamak dan kelompoknya, kini Kipo berhasil lolos dan mendapatkan geng barunya, yaitu Wolf, Benson, Dave, dan juga Mandu. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan untuk mengantar Kipo pulang ke tempat koloninya.
Namun sesampainya di sana, ternyata tempat tersebut telah hancur. Tapi walau begitu, Kipo menyadari bahwa sebenarnya para manusia telah mengungsi ke tempat markas baru mereka. Sehingga kini tugas Kipo dan yang lainnya adalah untuk menemukan markas barunya. Nah, tiba-tiba saja masalah baru muncul. Sebab kini mereka dihadang oleh sekelompok Timbercat, yaitu sekelompok mutan kucing yang memiliki profesi menjadi penebang kayu. Di sana, mereka menuduh Kipo dan yang lain karena dianggap menjadi dalang perusak hutan tempat tinggal mereka. Tetapi Kipo yang mencoba untuk berkawan dengan para kucing ini malah berakhir ditangkap dan dibawa ke tempat mereka. Di sana, Kipo pun akhirnya tahu kalau sebenarnya hutan mereka telah dirusak oleh seekor mutan raksasa. Dan ditambah lagi, pemimpin mereka bernama Yamyan telah menghilang. Karena kasihan dengan para kucing ini, akhirnya dengan sukarela Kipo pun mencoba untuk menemukan pemimpin mereka. Singkat cerita, Kipo pun berhasil menemukan Yamyan. Dan Yamyan pun menceritakan bahwa sebenarnya tempat mereka telah diserang oleh kera raksasa. Kipo pun berniat untuk membantu para kucing ini dengan memburu kera raksasa itu dan mengusirnya dari wilayah mereka. Dan dari hal inilah, akhirnya Kipo dan Yamyan pun menjadi kawan baik. Esoknya, Wolf dan yang lainnya pun terkejut karena melihat Kipo telah bersahabat dengan para kucing. Dan kini juga tujuan mereka adalah untuk mengusir kera raksasa itu. Mereka semua akhirnya memulai perjalanan menuju kediaman kera raksasa itu. Tetapi di pertengahan jalan, mereka malah dihadang oleh sekelompok Umlaut Snake, yaitu mutan ular yang sangat menyukai musik. Tetapi dengan kepolosan dan juga keahlian Kipo dalam bermain alat musik gitar, justru kini kawanan ular itu juga menjadi rekan Kipo dan yang lainnya. Singkat cerita, setelah bertemu dengan kera raksasa itu, akhirnya terjadilah sebuah pertarungan. Tetapi lagi-lagi, Kipo tanpa tahu sesuatu, dirinya bisa menenangkan kera itu dengan lagu gitarnya. Awalnya, Kipo bisa menyadarkan kera itu. Namun tiba-tiba, pengendali yang ada di leher kera itu aktif kembali sehingga ia pun kehilangan kesadarannya dan pergi dari sana. Kipo yang melihat kejadian itu sempat menyadari bahwa mungkin saja kera itu tahu sesuatu, atau juga mungkin saja Kipo dan kera itu memiliki ikatan tersendiri. Sayangnya semua pertanyaan itu belum ada jawabannya. Lalu di sini juga Kipo berhasil menemukan petunjuk untuk menuju tempat koloninya yang baru. Selanjutnya, untuk bisa menemukan petunjuk yang ditinggalkan ayahnya, maka Kipo membutuhkan sebuah teleskop besar untuk bisa mengamati seluruh penjuru kota. Mereka pun pergi ke sebuah tempat observasi yang dijaga oleh Newton Wolf, yaitu mutan serigala yang sangat menyukai ilmu sains. Singkatnya, berkat kepadan Kipo dalam ilmu sains dan astronomi, dan juga kemampuan Wolf dalam melatih menjadi geng yang kompak, mereka pun bisa mencapai teleskop itu. Setelah menemukan pesan kode rahasia peninggalan ayahnya, Wolf dan lainnya pun memutuskan untuk menghancurkan teleskop itu. Sebab ternyata, teleskop itu digunakan oleh kelompok Scarlet untuk memburu manusia. Kemudian, sembari memecahkan kode rahasia ayahnya, Kipo juga teringat bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Oleh karena itu, teman-temannya pun memutuskan untuk mencari sebuah hadiah yang pantas diberikan. Dan di sini, Benson mengajak Kipo untuk pergi ke sebuah taman bermain berduaan. Nah, di sini Benson menemani Kipo bermain sembari menjelaskan bahwa sebenarnya dunia saat ini sedang kacau. Sebab banyak perselisihan antar mutan karena mereka semua berbeda-beda ras. Dan lagi, semenjak Scarlet berkuasa, perburuan manusia semakin meningkat dan juga membuat keadaan menjadi makin kacau. Dan saat sedang asyik berduaan, mereka malah diserang oleh anak buah Scarlet. Dan di sini tanpa sengaja Kipo mengaktifkan kekuatan mutannya untuk pertama kali. Dan singkat cerita, setelah berhasil melawan anak buah Scarlet, mereka pun kembali berkumpul lagi dan melanjutkan perjalanan untuk memecahkan kode rahasia ayah Kipo. Di perjalanan, mereka sempat bertemu dengan water bear bernama Ted, yaitu mutan air yang bisa mengendalikan pikiran dan mimpi seseorang. Dan di sini dengan kehebatan Wolf, akhirnya Ted pun berhasil dikalahkan dan Kipo pun menasihatinya agar sebaiknya Ted menggunakan kekuatannya untuk hal-hal yang baik saja. Kipo dan kawan-kawannya pun melanjutkan perjalanan hingga saat sudah menemukan titik lokasi koloni rahasianya, justru Jamak kembali menangkap Kipo untuk diserahkan ke Scarlet. Saat di jalan, awalnya Jamak berpikir bahwa tindakannya ini adalah hal yang benar. Namun setelah bercerita dan mengenal Kipo lebih dekat, akhirnya Jamak pun memutuskan untuk melepaskan dan berbalik membantu Kipo dan yang lain agar bisa kabur dari kejaran para geng mutan lainnya. Singkat cerita, saat sudah berhasil sampai di markas barunya, awalnya Kipo dan lainnya sempat lega. Tapi sayangnya, dari luar Scarlet dan anak buahnya telah mengikuti dan berhasil menghancurkan markas tersebut. Di sini banyak sekali manusia yang telah diculik, termasuk juga ayah Kipo. Kipo yang menjadi marah, akhirnya mencoba mengejar Scarlet dengan kekuatan mutannya, tapi sayangnya hal itu berakhir kegagalan.
Lalu kini, Kipo dan timnya pun berkumpul, dan sekarang mereka akan mencoba untuk menyerang markas Salamane untuk bisa menyelamatkan para manusia. Saat perjalanan ke markas Salamane, Kipo kembali bertemu dengan kera raksasa sebelumnya. Ia pun melepaskan kalung pengendali yang ada di leher kera tersebut dan menyuruhnya untuk pergi ke tempat yang aman. Di sini juga Kipo masih belum tahu bahwa sebenarnya siapa sosok di balik mutan kera itu. Berlanjut, akhirnya Kipo dan Dev berhasil menyusup ke markas Salamane, dan di sana mereka kembali bertemu dengan Leo lagi. Dan di sini Leo mulai bercerita kalau sebenarnya Kipo ini adalah perpaduan antara manusia dan juga mutan. Lalu hanya Kipo lah yang kebal pada feromon Salamane, sehingga Kipo lah yang harus menghentikan semua permasalahan ini. Leo juga mengarahkan Kipo agar menemui Shaver Sister yang bisa melatihnya mengendalikan kekuatannya. Tetapi belum sempat menjelaskan semuanya, mereka malah ketahuan oleh para penjaga. Dan Leo pun menyuruh mereka berdua untuk kabur. Singkat cerita, kini tujuan kelompok Kipo adalah untuk mencari kediaman Shaver Sister. Setelah dianggap bisa menguasai kekuatan hibridnya, para sister memberi tugas supaya Kipo mengunjungi tempat koloni orang tuanya dulu. Hal ini dilakukan agar Kipo bisa mengenal jati dirinya dan menemukan sebuah pemicu untuk kekuatan penuh dari mutannya bisa ia kendalikan secara sempurna. By the way, pemicu yang gue maksud di sini adalah suatu hal yang mungkin aja berharga dan tidak bisa dilupakan. Di sisi Salamane, setelah memiliki budak manusia yang banyak, ia kini berniat untuk membangun sebuah kerajaan di mana dia akan menjadi raja yang jahat dan juga kejam. Kembali ke tim Kipo, setelah melakukan perjalanan jauh menuju tempat tinggal orang tuanya dulu, akhirnya mereka berhasil menemukan buku jurnal milik Song. Di sana Kipo mempelajari siapa dirinya dan juga apa yang telah orang tuanya alami semasa dulu. Kipo pun juga akhirnya sadar bahwa selama ini kera raksasa yang ia jumpai ternyata itu adalah sosok ibunya yang terjebak dalam wujud mutannya. Saat di sana, tim Kipo juga sempat dikejar oleh Fangas, yaitu mutan jamur gila yang hidup dan mengurung para korbannya untuk dipaksa bermain dengannya selamanya. Namun kali ini, berkat bantuan dari Ted, Fangas berhasil dikecoh sehingga tim Kipo bisa lolos dari sana sembari membawa buku jurnal milik ibunya. Selain itu, setelah Kipo melihat ada foto sewaktu ia masih bayi, dia pun langsung tahu bahwa itulah pemicu yang dimaksud oleh para sister. Tapi sayangnya, sesaat setelah kegembiraan itu, dari jauh mereka malah melihat Salamane yang kini berganti mengendalikan ibu Kipo. Kipo yang menjadi marah, akhirnya berubah menjadi bentuk mutannya, yaitu seekor jaguar raksasa untuk pertama kalinya. Saat sedang mengejar Salamane, mereka dihentikan oleh sosok Emilia, di mana di sini dia mengaku bahwa dirinya adalah prajurit manusia yang mulia. Emilia mengajak kelompok Kipo untuk bekerja sama, walau sebenarnya dia hanya akan mencoba untuk memanfaatkan. Namun, karena belum mengenal siapa sosok Emilia ini, akhirnya Kipo pun setuju dengannya. Kelompok Kipo pun dibawa ke tempat persembunyian Emilia, di mana di sana banyak sekali manusia yang telah Emilia bebaskan dari Salamane. Emilia pun menyuruh mereka, demi bisa membebaskan Leo dan yang lain, maka mereka perlu membantu dalam menjatuhkan kerajaan Salamane. Awalnya, Kipo merasa curiga dengan sosok Emilia, tetapi ia tetap mencoba untuk mengikuti semua rencana yang diberikan. Selanjutnya, Kipo menyusup ke kerajaan Salamane, dan di sana ia bertemu dengan ibunya. Dia sangat sedih sebab mengetahui kondisi ibunya yang telah menjadi mutan selama bertahun-tahun, sebab ibunya pasti tidak memiliki pemicu untuk bisa mengendalikan kekuatan mutannya. Tapi sayangnya, di tengah reuni ibu dan anak yang mengharukan, Salamane malah datang dan menangkap Kipo. Kemudian dia mempertemukan Kipo dan Leo, dan di sini dia mulai menceritakan semua hal yang sebenarnya terjadi dahulu, tentang bagaimana dia hidup sendiri, serta siapa sosok Emilia dan juga tujuan jahatnya itu. Singkat cerita, Salamane berniat mengadakan penobatan dirinya menjadi raja baru. Namun, Kipo yang telah tahu seperti apa Salamane dulu, mencoba untuk mendekatinya dan memilih berteman dengannya. Sebab Kipo beranggapan, walau sebenarnya Salamane itu sosok yang jahat, namun sebenarnya yang ia inginkan hanyalah keluarga kecilnya dulu. Di sini juga nampak bahwa Kipo memang terlihat cepat akrab dengan Salamane, karena Kipo sendiri juga berpikir kalau Salamane ini dianggap seperti kakaknya sendiri, karena mengingat mereka ini diasuh oleh orang tua yang sama. Dan walau sempat merasa tenang di sisi Kipo, tapi tetap saja Salamane berniat menjadi raja dan memerintah dengan kekejaman. Dan saat terjadi kekacauan, tanpa sengaja foto yang menjadi pemicu Kipo terbakar, sehingga itu berarti bila ia berubah menjadi jaguar, maka ia bisa saja tak kembali lagi. Tapi demi bisa menolong semua makhluk yang ada di sana, dan untuk menyadarkan Salamane, Kipo rela menanggung resikonya. Ajaibnya, setelah kejadian itu, Kipo berhasil kembali menjadi dirinya lagi. Sebab kini, ia menemukan pemicu yang baru, yaitu ikatan dengan teman-temannya selama ini. Di sisi lain, berkat kerajaan Salamane yang telah hancur, akhirnya para manusia menjadi bebas dan kabur. Setelah itu, mereka semua ditemukan oleh Emilia yang mendeklarasikan bahwa dirinya akan membawa perubahan untuk manusia agar bisa hidup di permukaan lagi.
Dan kini Emilia memiliki pasukan manusia untuk siap berperang dengan para mutan. Dan akhirnya setelah semua permasalahan itu, Charlemagne mulai menyesali perbuatannya dan sedikit merubah pemikiran egoisnya. Ia salut kepada Kipo yang mau menolong dirinya dan mutan lainnya tanpa mempedulikan perbedaan. Lalu kini tujuan utama Kipo dan timnya adalah untuk menghentikan Emilia yang berniat memusnahkan semua mutan yang ada di permukaan dunia. Berminggu-minggu telah berlalu sejak kejadian sebelumnya. Kipo dan yang lainnya perlu mencari tempat persembunyian Emilia. Namun sayangnya, selama misi pencariannya, hasilnya selalu nihil. Tak ditemukan satupun jejak Emilia ataupun para manusia lainnya. Selain itu, tim Kipo juga berusaha untuk bisa menyatukan semua mutan dalam sebuah pertemanan tanpa adanya saling pandang mengenai perbedaan ras mereka. Walau cukup berat, namun perlahan-lahan Kipo mendatangi kelompok mereka satu persatu untuk bisa berbicara mengenai aliansi perdamaian. Dan sebenarnya hal ini memang tidak mudah, apalagi para mutan memang saling membenci dan bermusuhan satu sama lain. Tapi biarpun begitu, Kipo tetap percaya bahwa suatu saat mereka semua bisa bersatu. Lalu ada sebuah pesan di mana saat ini Jamak dan beberapa mutan telah diculik Emilia, sehingga tim Kipo pun mencoba menyelamatkan mereka. Singkatnya, mereka menemukan markas Emilia yang selama ini bergerak di lautan menggunakan kapal, sehingga tentu saja mereka selama ini tidak bisa melacaknya. Setelah berhasil menyusup ke kapal tersebut, Kipo membebaskan semua mutan dan berniat kabur dari sana. Sayangnya terjadi kekacauan sehingga Emilia dan yang lainnya pun datang. Di sana, walau Kipo berusaha menjelaskan kepada semua orang bahwa Emilia ini sebenarnya jahat, tetapi Emilia yang telah menghasut kelompok manusia berbalik mengatakan bahwa justru para mutan yang berbahaya sampai-sampai bisa membuat Kipo memilih membela mereka. Akhirnya, karena terdesak, Kipo dan teman-temannya pun memilih kabur dari sana. Tapi mereka melupakan buku jurnal ibunya yang masih tertinggal di sana. Walau sudah agak rusak, tapi sekarang Emilia telah tahu rahasia formula untuk mengembalikan para mutan menjadi hewan biasa lagi. Kembali ke markas aliansi, kegiatan Kipo pun masih berlanjut, di mana dia mencoba untuk menyatukan para mutan sebanyak mungkin, juga membantu Charlemagne untuk bisa dimaafkan dan diterima kembali oleh semua mutan. Singkatnya, akhirnya Charlemagne pun sudah sepenuhnya sadar dan meminta maaf kepada seluruh mutan atas kejahatan yang telah ia perbuat selama ini. Ia juga memohon agar para mutan mau menerima dirinya kembali dan bersama-sama membantu Kipo menciptakan kedamaian. Namun lagi-lagi masalah serius muncul. Kali ini Wolf dan yang lainnya telah ditangkap oleh Emilia untuk digunakan sebagai umpan agar Kipo mau menyerahkan dirinya. Alhasil, demi bisa membebaskan teman-temannya, Kipo pun berangkat untuk melawan Emilia, ditemani oleh ayahnya dan juga Yamyan. Di sana, Emilia ternyata sudah memiliki serum anti-mutan dan mencoba menggunakannya. Singkat cerita, setelah pertarungan di sana, teman-teman Kipo berhasil dibebaskan. Tapi sayangnya, Yamyan tak sengaja tertembak serum itu, sehingga kini dirinya berubah menjadi kucing biasa tak berakal. Dan untuk pertama kalinya, dalam sejarah akhirnya mutan kembali menjadi hewan biasa lagi. Hal ini tentunya menjadi ancaman untuk para mutan, sehingga mereka pun sepakat untuk bergabung bersama-sama. Selain itu, Leo juga sempat mencuri salah satu serum Emilia dan digunakan untuk mengembalikan Song seperti sedia kala. Dan akhirnya, Song bisa kembali ke wujud manusianya setelah bertahun-tahun terjebak di dalam tubuh mutan. Dan bersama-sama, semua mutan pun membuat markas pertahanan untuk melawan para manusia. Dan saat Emilia dan pasukannya datang untuk memburu para mutan, akhirnya terjadilah peperangan. Di sini banyak sekali mutan yang tertembak dan kembali menjadi hewan biasa lagi. Sedangkan di sisi manusia, banyak kelompok pasukan yang terluka. Kipo yang telah melihat semua kekacauan ini pun benar-benar menjadi marah. Bahkan sampai-sampai dirinya berubah menjadi jaguar raksasa untuk menyerang Emilia. Kipo berpikir bahwa menyatukan manusia dan mutan untuk berdamai adalah hal yang sangat mustahil. Saat Kipo hendak menyerang kelompok manusia dengan kekerasan, Benson dan Dave mengingatkan untuk tetap tenang dan jangan emosi. Mereka juga menyadarkan Kipo kalau bukti mereka berdua ada adalah bahwa sebenarnya manusia dan mutan bisa berkawan dan hidup berdampingan. Akhirnya, setelah kembali tenang, Kipo pun memutuskan untuk mendatangi kelompok manusia dan sekali lagi mengajak mereka semua berdamai dengan cara mengundang semua orang ke acara prom yang akan diselenggarakan dengan para mutan. Sebab hanya itulah cara agar manusia dan mutan bisa saling berbicara dan bertemu. Emilia pun setuju dan menyuruh kelompok manusia menghadiri pesta itu. Dan saat pesta berlangsung, perlahan-lahan manusia maupun mutan bisa saling menyadari persamaan dan melupakan semua perbedaan yang ada. Bahkan mereka semua bisa berpesta hingga malam hari untuk merayakan keajaiban saat ini. Tapi akhirnya Emilia pun datang dengan rencana aslinya. Dia melemparkan kembang api yang mana percikannya mengandung formula anti-mutan. Namun tiba-tiba, serentak para manusia justru melindungi para mutan dari kembang api Emilia.
Karena tak tahan bahwa melihat mutan dan manusia sekarang bisa berdampingan, akhirnya Emilia pun memilih untuk menghancurkan semuanya. Dia pun merubah dirinya menjadi mutan walrus raksasa berkepala dua. Kipo, Wolf, dan yang lainnya pun melawan Emilia. Para mutan dan manusia juga ikut membantu melukai Emilia bersama-sama. Tapi pertarungan sangatlah sulit sebab kekuatan Emilia benar-benar sangat kuat. Hingga akhirnya Scarlet Man memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Dan dia pun berhasil untuk membuat Emilia menjadi hilang kesadaran sesaat. Karena telah menjadi mutan cukup lama tanpa memiliki pemicu, Emilia pun menjadi hilang kendali dan mulai tenggelam dalam wujud mutannya. Di sini, Kipo justru merasa kasihan dengan melihat kondisi Emilia. Dan dengan ketulusan hatinya, Kipo mampu mengubah Emilia menjadi wujud manusianya lagi. Sayangnya, Emilia masih saja dendam dan mencoba menyerang Kipo. Hingga akhirnya ia malah terjatuh di rumah koloni lamanya. Lalu ditangkap oleh Van Gas dan akan terjebak di sana selamanya. Setelah berurusan dengan Emilia, Kipo dan yang lainnya pun mendatangi Hugo yang sudah tak berdaya. Di sini Hugo mengucapkan kalimat terakhirnya dan berterima kasih kepada Kipo sebab berkat dirinya lah ia bisa berkumpul dengan keluarganya kembali. Dan cerita pun berakhir dengan time skip 5 tahun, di mana sekarang semua manusia dan mutan hidup berdampingan di atas permukaan kota. Terlihat Benson kini telah membuka kedai makanan bersama pacarnya. Lalu Wolf yang menjadi pengasuh anjing raksasa, dan Dave yang mulai belajar untuk menjadi ilmuwan bersama dengan Leo dan juga Song. Terakhir nampak Kipo yang telah tumbuh dewasa bersama dengan Mandu. Mereka berdua datang ke makam Hugo untuk mengucapkan salam dan sedikit bercerita. Dan Kipo pun menyusul seluruh temannya untuk berpiknik santai di taman, menikmati cerahnya hari itu. Oke guys, itu tadi adalah seluruh alur cerita dari serial Kipo and the Edge of Wonder Beast. Nah, untuk kartunnya memang bisa dibilang agak baru, tapi bagi gue sendiri, feel cerita di dalamnya benar-benar dapat banget. Apalagi, banyak juga pelajaran yang bisa kita petik dari tokoh Kipo ini. Dan, oh iya, karena ini adalah video pertama gue yang ngebahas tentang alur cerita, jadi gimana pendapat kalian? Gue sendiri tahu kalau di sini masih banyak kekurangan, so silahkan beri masukan kalian di komentar ya. Dan terakhir, terima kasih telah nonton sampai selesai, dan sampai ketemu lagi.